Selamat pagi akan teteh semuanya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Widya Silviani Sulfina SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran seni budaya kelas 12. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk mengapresiasi pagelaran seni kelas 12 ini, serta para siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pagelaran teater kelas 12 fase F tahun 2025. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kehadirat baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada acara hari Senin ini, kita akan menampilkan beberapa pagelaran seni. Di antaranya yaitu ada 12 F3 kelompok 2 yang berjudul My Stupid Boss. Kemudian yang kedua ada kelas 12 F7 kelompok 2 dengan judul Siti Soraya. Kemudian yang ketiga ada 12 F7 kelompok 1 dengan judul Legenda Asal Usul Surade. Dan yang terakhir ada 12 F3 kelompok 1 dengan judul Kenangan yang Tak Menyapa. Kenangan yang menyapa. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama ya, akang-akang pasti udah gak sabar menonton penampilan pertama. Baik, langsung saja untuk penampilan pertama, yaitu ada 12 F3 kelompok 2 dengan judul My Stupid Boss yang diadaptasi dari film karya Upi Apianto. Selamat menyaksikan. Dari 12 F3 kelompok 2 akan menampilkan teater drama musikal berjudul My Stupid Boss yang diadaptasi dari film terkenal karya Upi Avianto yang diperankan oleh Ihsan sebagai Bosman, Risna sebagai Diana, Raditya sebagai Udin dan Muhammad Sumbul, Syafa sebagai Loli dan karyawan bengkel, Diana sebagai Mak Demen dan karyawan bengkel, Ira sebagai Inul dan karyawan bengkel, Elda sebagai Pipik dan karyawan bengkel, Farida sebagai Siti, Fauzi sebagai Burhan dan karyawan bengkel, Niwa sebagai Zainal, Zakia sebagai Miss Chang, Rasta sebagai Miss Chandra dan karyawan bengkel, Saada sebagai Miss Patesia, Pot Neneng dan karyawan bengkel, Anggun sebagai Madam Sukesi, Aisyah sebagai karyawan bengkel, Syakila sebagai karyawan bengkel, dan yang terakhir Yuni sebagai narator. Selamat menyaksikan. Kisah ini bercerita mengenai kehidupan Diana, seorang warga Indonesia yang menetap di Malaysia selama 3 bulan. Diana ini mempunyai seorang suami bernama Udin yang selalu menafkahinya. Namun, Diana tidak betah diam di rumah terus-terusan. Akhirnya, dia memutuskan untuk bekerja di tempat sahabat selebihnya. Diana tidak tahu bencana apa yang menunggunya.
banget sih. Let's go jogging bareng Ai lah. Next time lah. Oke, bye. Enjoy. Yuhu Diana. Hai Nul. Pukul berapa kita lagi breakfast nih? Tak boleh lah hari ini, saya ada job interview. Alhamdulillah. Semoga lancar ya interviewnya. Terima kasih Inul. Kalau macam tuh aku nak balik dulu lah, nak pasang air nih kak rumah. Bye. Oke, bye. Diana bukan tipe orang yang betah diam aja di rumah. Sudah 3 bulan, Diana gak kerja dan cukup bikin Diana gerah. Suaminya juga lebih senang Diana bekerja. Jadi gak ada yang bakal ngerecokin suaminya terus. Hani, aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Terus jemuran jangan lupa diangkat. Dan jam 9 nanti ada Mbak Ija datang ke sini. Kamu jangan lupa makan, mandi, itu cucian di kamar, taruh di mesin cuci. Biar nanti Mbak Ija yang cuciin. Oh iya, obat sakit pinggang kamu diminum ya, Hani. Oke? Kamu denger gak sih aku ngomong? Iya Hani, iya aku dengar kok. Hani, ya udah, aku berangkat ya. Bye. Kau tengoklah perangai dia tuh, Bye semua. Hey Diana, well done ya. I hope that. Thank you. Bye. Bye. Kenapa dia tak nak lepas segengan kita? Dia ada job interview. Suaminya tak boleh sara dia lagi ke? Tak seronok lah. Tak cukup orang nak gosip lagi ya. Iyalah, selalunya kalau kita bergosip kena 4 orang kan. Orang cakap tak elok bertiga kan. Iyalah, kalau bertiga yang tengah mati dulu. Sepertinya ini bakal jadi pengalaman bekerja yang paling mudah bagi Diana. Calon bos Diana, orang Indonesia juga, bekas sahabat suami Diana waktu mereka kuliah di Amerika. Diana belum pernah bertemu dengan calon bosnya, tapi sesama orang Indonesia pasti lebih mudah menghadapinya. Siti, berikutnya. Miss Sandra, sila masuk. Gila ya, sakit ya otak kau, sakit ya. You bilang ai apa tadi? Babun pun lebih pandai dari you, You tuh, good luck. Miss Patricia, sila masuk. Besopan maneh sama rup urang bisa dalam japuh gitu nyaha kantor siga kanang berit ge. Kok perasaan gue gak enak ya? Siti, gimana sih ini? Kok buruan keluar jam 5 gini sih ini? Kok pas banget sih ini? Seenaknya itu orang. Kamu ngerti apa artinya enggak? Entah. Loh, makanya kalau makan makanan itu yang berisi toh Siti. Jangan makan roti canai terus tiap hari. Itu artinya sebelum jam 5 dia udah selesai kerja. Ngerti enggak? Potong gaji. Ini juga sumbul. Ini telat 2 menit ini.
Kenapa sih? Telat 2 menit sih? Hah? Kok telat-telat gini sih? Potong lo ya. Potong lo. Telat 1 menit, potong gaji 1 jam. 2 menit, 2 jam. Udah gitu aja. Maaf, saya tak paham apa yang bos cakap tadi. Yang saya tahu potong gaji. Tadi tuh ayat apa? Berisik. Itu ngapain sih? Orang minta sumbangan. Kok diterima-terima sih? Kita itu nggak terima. Suruh pulang sana. Pak. Bukan Pak, saya kesini mau interview. Interview? Gak ada. Saya istrinya Udin Pak. Kata suami saya, Bapak butuh orang. Masa sih kamu istrinya Udin? Iyalah bos. Yakin? Yakin. Pasti. Pasti. Awas. Are you sure? I am. Saya nanya dia ini loh. Kok kamu terus yang jawab sih? Iyalah bos, dia nih istri Ki Udin. So tahu bener sih? Emang Udin itu suami kamu apa? Iya. Jadi kamu bukan tukang minta sumbangan? Bukan. Oh. Are you sure? Masuk. Setelah melewati perdebatan panjang yang gak jelas itu, Diana dan si bos memasuki ruangan bosman. Maaf loh ya, ini saya benar-benar lupa ini. Aduh, saya tuh kan biasa ketemu orang-orang penting. Ya, bukannya kamu nggak penting, tapi yang saya ingat cuma hal penting aja. Dulu itu saya ingat loh, Udin itu pernah ngasih lihat foto kamu, tapi dulu itu kamu gembrot banget. Makanya saya pangling. Ya, sudah paham tugasnya kamu apa? Jadi, kamu akan diposisikan sebagai kepala administrasi. Kalau di Malaysia itu disebutnya kepala kerani, ya. Oh, coba. Ayo, ke ra. Bukan kera lah ya, ada ninya di belakang lah ya. Saya ini kok dipikir-pikir lucu juga saya ini ya. Oke. Serius. Nah, jadi nanti kamu mengepalai semua karyawan yang ada di sini. Bisnis saya ini besar sekali. Ada ekspor impor besi, alat-alat berat, ada spare part mobil, bengkel mobil, banyak. Semuanya ada di sini. Indonesia ada, Singapura ada. Kok diem? Mesti kaget. Kagum ya? Biasa emang kalau orang-orang kagum sama saya. Kamu panggil saya Bosman? Iya Pak, Bosman. Oke. Oke. Mau kemana? Belum. Buru-buru amat sih. Tunggu dulu dong. Kamu tahu nggak? Saya itu 13 tahun di California. Kamu tahu Californianya di mana? Amerika. Kalau lihat suami kamu dulu itu katrok banget. Nora, Kenapa dia ngoceh terus ya? Tuhan, tolong bikin dia kesel sama dirinya sendiri, biar dia berhenti ngoceh. semuanya keluarga saya sukses. Gak ada yang gak sukses. Contoh kesuksesan, simbol kesuksesan lo ya. Pasti kaget kamu. Biasa aja dong mukanya. Nih orang kayaknya ada muri yang longgar deh di otaknya nih. Emangnya gue peduli dia pernah tinggal di Amerika apa di Kutub? Please deh. Kamu ada lagi gak sih yang mau diomongin? Ini kalau gak ada, saya sibuk sekali loh ini. Kalau bisa, sekarang kamu pulang, besok masuk. Hah? Sebenarnya suami Diana ini ngelarang dia kerja di tempat sahabatnya karena takut kalau terjadi sesuatu. Nanti hubungan antara suaminya Diana dan si bosman jadi gak enak. Tapi Diananya aja yang ngotot. Kamu kenapa? Teman kamu itu agak gila ya? Dia emang gitu. Iya, tapi gimana ya? Aneh gitu, agak nyebelin. Memang begitu dia. Udah gitu, kalau dia ngomong gak dipikirin dulu. Nyerocos terus.
Masa dia bilang kamu katro? Emang gitu orangnya. Kamu tuh gimana sih? Dari tadi ngomongnya itu terus, bolak-balik. Ya habis, emang gitu orangnya. Ih, Perasaan Diana makin gak enak. Dia ngerasa kalau Diana itu udah buat keputusan yang salah. Baru sebentar kerja sama si bosman, Diana udah bisa tahu kalau si bosman ini kena penyakit amnesia kronis. good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parfum baru nih kan. Abang tahu. Mabuk hati abang nih. Apa mabuk? Haram. Ra. Ni. Iya pak. Kamu tolong ambilin saya file Hongkong ya. Oh iya pak. Catat ya. Catat file Hongkong. File Hong Kong. Catat dulu, catat. Iya. Apa? File Hong Kong. File Hongkong. Ingat. Iya, file Hong Kong. Banyak banget sih. Hei, kamu. Sini. Iya, ada apa pak? Antar saya ke bengkel. Loh pak, tapi ini kardus. Kamu ini berisik banget sih. Saya ini bos kamu loh ya. Ini kan kantor kita kan skala internasional. Jadi kamu harus tahu betul bagaimana cara menghandle mereka dengan cara yang sangat profesional. Ini apa sih? Hei, Raj, kamu ini gimana sih? Ini kok berantakan kayak gini sih? Hah? Mandi dong, Raj. Kok bergerak banget sih? Kayak tikus got gini sih? Sampai bener sih kamu. Ini harus diingetin loh ya. Dia harus mandi. Ingat mandinya tuh di rumah, jangan di sini. Air mahal loh ya di sini. Maksudnya pak, itu termasuk job desk saya juga. Hei, coba berhenti dulu. Sini. Semuanya baris ya. Bagus. Oke, dengerin saya baik-baik ya. Jadi
Jadi ini Diana, kepala kerani kita yang baru. Mulai saat ini 무슨 얘기를 하는 거가요? 몰라겠어요. 그가 무슨 말을 하는지 저는 아직 없었어요. kalau ada customer yang ngomong Kuelah amih disangka udah langsung ngerti. ngomongin ke dia. Ya. Cek orang mah Jangan kumis kecewa lari ya. pisan. Jangan kecewa. Jika jelema na we. Sekarang kalian boleh memperkenalkan diri satu-satu. Mulai dari kamu. 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 Ai awewe teh saha? Mama teh kan meureun. Your name. One. Ngomong. 우리는 당신의 말은 고설이라지 못습니다. Apa sih? Kalian ngomong apa sih? Tepe bener. Yaudah bubar. Kerja. Pokoknya kamu harus awasi. Hei, ini hemat ini. Awasi betul-betul gimana cara mereka kerja, ya. Karena gini, kadang-kadang mereka itu suka malas, terus suka ngibul. Jadi saya minta liatin. Kalau udah tahu kayak gitu, kenapa dipekerjain sih, Pak? Kenapa emangnya? Hah? Mau kamu bayarin karyawan lulusan Harvard? Mau? Kok soto bener sih kamu ini? Hah? Baru mulai kerja sampai bener sih. Cintailah mana tidak terbias, jauhnya tak berhidup. Pandailah mana tidak berhias, cintaiku retas seribu. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak dikawal. Tidaklah ku daya, tingginya tidak tertahan. Janganlah tenang-tenang ku himbau, derita hati jangan dikenang. Bukanlah bukan ku minta, merajuk bukan berpandangan. Keesokan harinya, Diana dan rekan kerja yang lain sudah standby pagi-pagi buta di ruang rapat. Jam 9:05 si bosman gak nongol-nongol. Jam 10:20 masih belum datang juga. Tiba-tiba jam 11 pas dia nongol. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ya, gak usah dijawab ya. Pasti semuanya baik-baik saya yakin. Kelamaan nanti kalau dijawab satu-satu, ya. Oke. Jadi maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian pagi hari ini adalah saya memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Bos, bahasa Melayu or English please. If you speak bahasa Indonesia like this, only you and Krani and the big God understand. We don't understand. Berapa kali saya harus bagi tahu you? Kami tak paham lah apa yang you kata. Sudah. Berisik. Tuh bisik nggak sih? You pikir Aita bisa speak English apa? 13 tahun loh saya di Amerika loh ya. Ingat loh itu. Oke. Jadi I want to buy a new factory. Big factory. Kita nak pindah ke kilang yang baru kah bos?
Yes, marvelous. Kemana? Not yet, no. You don't know where the factory is? Ya belum, Miss Chang. Ini juga baru mimpi. Jadi bos ini panggil kita untuk rapat, di mana bos datang 3 jam terlambat, cuma nak cakap pasal mimpi bos. Kamu ini kenapa sih sama saya? Kok sentimen bener sih? Kayak ada masalah gitu loh. Memangnya ada yang salah sama mimpi ya? Ada. Orang mimpi saya kok masalah bener sih. Lah ini makanya kalian ini gak ada yang kaya kayak saya. Mimpi aja nggak berani, gimana mau kaya? Maju aja susah. Ya udah, rapatnya sekian. Ini meeting pertama kali dalam hidup gue yang paling absurd dan paling gak bermutu. Bosman itu bakal ngelakuin sesuatu untuk kantor, asal gak ngeluarin duit. Kalau para karyawannya punya sesuatu yang baik buat perusahaan, si bosman bakal mencurigai niat baik para karyawan. Karena mottonya si bosman adalah mencurigai semua orang atau trust no one, seperti kejadian berikut ini. Aseda koya lah bos, kena beli baru. Iya sudah tua. Jangan harap lah Miss Chang, air pun ia tak beli. Gak usah ikut komentar kamu. Siapa suruh komentar? Koyak apa sih koyak? Rusak maksudnya rusak. Suruh bedul itu loh, benerin. I don't understand. Bedul can fix it. Cannot be fixed. It is too old. Oh, tua misang ya? Oh, iya. Bos, apa kata kalau kita nak jimat uang, kita beli yang second hand bos. Saya ada tempat spesial with special price. Toko punya saudaramu ya? Kakek, nenek, hah? Ipar. Bos ini cakap apa tahu? Tak paham lah bos. Oh, jangan-jangan kerja sampingan ya? Sampai benar sih. Kalau udah jam istirahat, di ruangan kantin yang sempit mirip kandang ayam inilah para karyawan biasa curhat. Lebih tepatnya, menyalurkan segala sumpah serapah. Pesanan datang. Akak bayangkanlah betapa tersiksanya kami, sengsara. Akak kena paham akan dia tuh. Kedekut, ya Allah, macam nak mati. Barangkali kalau bulu ketiak itu tersangkut dekat jari kita ini pun dia suruhnya kita ganti rugi. Astagfirullahaladzim, saya bukan nak cakap buruk pasal dia, tapi sebab itulah dia kaya. Hari itu saya basuh kereta kantor sebab kotor, gaji saya pula yang kena potong. Astagfirullahaladzim. Masa tuh elektrik kantin pun kena potong kalau lambat bayar. Astagfirullah. Dia itu memang bermasalah. Di sela-sela panasnya perbincangan, tiba-tiba Madam Sukaisi atau istrinya si bosman datang dan menghampiri para karyawan. Papi, ini pada kemana sih? Loh. Kok mami ada di sini? Mau ngapain nih? Papi, mami kan kangen papi. Kan di rumah bisa kangen-kangenannya mami. Ih, papi bisa aja deh. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat disapa dirimu, kau merinding buluku, kau jadi kuku aku saat
kandang ayam. Kok belum ketek gini sih, Papi? Aduh, jangan gitu dong Mami. Gini-gini juga skalanya internasional. Mami kesini sebenarnya ada apa sih? Jangan ganggu orang lagi kerja loh. Ini loh, Papi. Mami ada hadiah buat karyawan Papi. Hadiah apa sih Mami? Mami beliin AC terbaru seharga 14 juta. Buat apa tuh Mami? AC di kantor juga masih bagus. Oh, gak apa-apa tuh Papi. Biar para karyawan makin semangat kerjanya. Bukannya semangat, mereka malah keenakan, malas-malasan ntar kerjanya. Gak apa-apa tuh Papi, terima aja. Burhan, tolong pasangin AC-nya dong. Setelah melewati drama tentang AC, para karyawan berkumpul dan berbincang-bincang sambil menikmati AC baru. Lalu terlihat bosman menghampiri mereka. Kerani, coba siapin catatan ini loh. Siapin, disiapin catatan ini. Disiapin cepetan ini loh. Nanti keburu lupa ini catat. Iya Pak, ini udah siap nih. Ini soal Amir. Ini Amir siapa ya? Amir? Siti, Amir siapa ya? Kak Amir tuh pekerja Bangladesh kita. Sekarang dia dah tak ada. Dia dah balik kampung. Oh, itu. Iya yang itu. Iya, tolong. Apalagi saya mau bilang ini. Kamu ini suka potong pembicaraan saya sih. Saya lupa ini gara-gara kamu ini. Oh iya, ingat saya. Si Amir. Tolong telepon, dibujuk. Kamu ngomong yang baik-baik loh ke dia. Kamu ini judes sih. Ya. Jadi bilang gini. Amir, kamu bisa nggak pulang akhir bulan ini? Soalnya lagi banyak kerjaan. Kebetulan Aru juga lagi sibuk. Halo, gimana? Bisa ya? Sebelum akhir bulan balik ya. Ya mana saya tahu. Saya kan bukan Amir. Kerja loh, jangan pura-pura kerja loh. Sudah tinggal di kantor milik kandang ayam, belum lagi Kani harus menghadapi kelakuan si bosman yang semakin hari semakin jelek. Akhirnya terjadi perdebatan yang membuat Kani sudah muak dan sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Ini kan singkat saya nitipin uang 2.000 ya sama kamu. Bapak kasih 300, Pak. 2.000. 300. Loh ya, tapi di catatan saya ini 2.000 gitu loh. 300, Pak. Oh, so sih? Ada kok semuanya di laporan. Oh, ya. Saya kasih 1.000, terus 500, terus 200. Terakhir sebelum saya pergi 300 kan? Iya. Oh iya, masalahnya di catatan saya itu gak ada. Itu di catatan saya 2.000. Itu ada di buku saya semua, Pak. Ya mana sih? Itu di tangan Bapak. Oh, yang pantas. Kamu harusnya nulisnya jangan dipisah-pisah kayak gitu dong. Langsung gitu loh, dibuletin 2.000. Ya mana saya tahu Bapak mau kasih 2.000, Pak. Pokoknya semua uang masuk saya catat, keluar juga saya catat. Semuanya ada di situ, Pak, lengkap. Loh, ya iya. Kamu ngomong apa kek? Pokoknya catatan kamu sama saya itu beda. Gitu loh maksudnya. Ya udah, rubah aja catatan Bapak. Saya gak mau lagi ganti-ganti yang ini, Pak. Loh, masa ganti gitu aja nggak bisa sih? Katanya biasa kerja di perusahaan multinasional. Kerja di perusahaan multinasional itu ada programnya, Pak. Ada yang namanya sistem. Gak ditulis kayak begini. Lah ya justru bagus ditulis dong. Jadi kamu susah buat menyalahgunakan uang perusahaan lagi. Gitu loh. Nih ya, kalau saya prinsipnya gini loh. Saya tuh nggak percaya siapapun. Siapapun loh ya. Kalau ada yang berani nyuri uang perusahaan, langsung tak lapor polisi. Gitu aja. Bapak itu saya nyuri uang perusahaan. Jangan sembarangan ngomong ya, Pak. Buktiin. Iya. Kamu tenang dulu.
Ini kalau ngomong kamu pelan-pelan gitu loh. Ini saya yang salah paham loh ya. Kamu nggak salah loh ya. Kamu duduk dulu, tenang dulu kamunya loh ya. Apa? Salah paham gimana sih? Jelas-jelas Bapak bilang tadi jangan sampai saya menyalahgunakan uang perusahaan lagi. Lagi ya Pak, lagi. Kapan saya pernah begitu? Kamu kalau ngomong yang pelan gitu loh. Saya takut tambah tua kalau gini. Gini ya Pak, daripada nuduh saya sembarangan kayak begitu lagi, mending Bapak bayar gaji saya yang udah 2 bulan tuh belum dibayar. Kok kamu jadi bawa-bawa gaji sih? Kan saya sudah bilang sama kamu, telepon istri saya, pinjam duit dulu sama dia gitu. Loh, ngapain saya minjem duit sama istri Bapak? Kan Bapak yang utang sama saya, Pak. Ini kamu kalau ngomong pelan-pelan gitu loh. Yang tenang ngomongnya. Jangan marah-marah terus. Jangan teriak-teriak terus. Saya pusing dengernya. Tuh. Saya bisa buktiin ya, Pak. Saya jujur. Kalau perlu, panggil auditor atau panggil polisi sekalian. Saya gak takut. Krani. Nah, gitu dong, balik. Jangan marah-marah. Jangan ngambek ya. Siapa yang balik? Saya ambil tas. Krani. Mengapa terjadi realita telah berbunyi? Haruskah aku di sini bagai terbang tinggi, namun dihempas kembali ke bumi? Tak lama ku cari kesempatan yang sangat berarti. Ada tekad menyala, tetap bertahan. Sekarang semua terasa redup perlahan. Dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya akan sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Kesana kesini semuanya tanda tanya. Pilihanku akankah jadinya berbahaya? Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berhasil jua, jatuh bangun bagiku itu sudah. Sampai berakhir jua, dilepas, terlepas, hingga tak ada sisa membekas. Ada luka tertanam, kisah yang terpendam, pergumulan tertuang di atas kertas. Dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Kesana kesini semuanya tanda tanya. Pilihanku akankah jadinya berbahaya? Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berhasil jua, jatuh bangun bagiku itu sudah biasa. Tapi kali ini ku jadi gimana? Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berakhir jua. Setelah kejadian itu, Diana tidak kembali lagi ke kantor selama 2 hari, membuat bos Ben merasa semakin bersalah dan berinisiatif untuk menemui kami di rumahnya dengan ditemani oleh semua karyawan.
Ini bener rumahnya? Benar lah bos. Kenapa kita kena ikut lah bos? Banyak tanya kamu ini. What's up bro? Yo, Soba. Hani, siapa itu? Halo Diana. Mau apa bapak kesini? Hani, jangan gitu dong. Diana, saya kesini niatnya baik loh, mau minta maaf. Kamu ini kok ngusir sini? Saya capek-capek loh kesini. Iyalah kak, pas kesini dan minta maaf, perbaikanlah. Iyalah Cil, lekas cepat balik ke kantor. Kantor terasa sepi lah bila tak ada akak. Dengar tuh yang mereka bilang. Saya ini beneran minta maaf loh ya, gak bohong. Ya udah saya maafin. Asal bos bawa kita jalan-jalan ke Vietnam. Kalau enggak saya gak mau maafin bos. Loh, gak ada syarat lain toh? Enggak bos. Ya udah, minggu depan kita ke Vietnam. Aduh, uangku. Lu gimana nih? Kalau gitu, besok saya tunggu di bandara. Awas loh ya, jangan sampai telat. Siap bos. Amanat dari teater drama musikal My Stupid Boss ini adalah pentingnya kesabaran dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan di tempat kerja, terutama ketika berurusan dengan atasan yang sulit. Selain itu, drama ini juga mengajarkan tentang pentingnya komunikasi yang baik, kerjasama tim, serta
Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk